Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal asli TREO 2 seri belajar PPPK Guru SD yang part 2. Jadi ini buat teman-teman yang belum nonton part 1-nya, boleh banget nonton dulu yang part 1-nya ya. Soal nomor 1, berikut merupakan beberapa fungsi makanan. Langsung ke soalnya, fungsi lemak dalam makanan adalah titik-titik. Wah, pasti teman-teman udah tahu ya. Tapi kita bahas satu-satu dulu. Kalau yang A sebagai cadangan makanan, ini lemak ya teman-teman. Kalau yang nomor 2, membuat enzim dan proses kimia, ini ada kata kuncinya, enzim dan proses kimia itu protein. Kalau membangun sel tubuh yang baru, membangun sel berarti juga protein. Pelarut vitamin itu bisa lemak ya, melarutkan vitamin A, D, E, K. Terus sebagai antibodi itu protein. Jadi jawaban yang benar yang mana nih teman-teman? Udah jelas banget yang nomor 1 dan nomor 4. Jawabannya yang E. Nah, sebelum masuk ke soal yang selanjutnya, aku bakal bahas dulu tentang teori pembentukan tata surya, yaitu teori bintang kembar. Jadi teori ini itu dikemukakan oleh R.A. Teton. Aku udah pernah membahas teori pembentukan tata surya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik video yang ini, yang muncul ini, atau linknya di deskripsi video. Jadi teori bintang kembar itu pada mulanya udah ada 2 bintang di sini, 2 bintang kembar. Nah, mereka sedang hidup tenang, damai, tentram, bahagia. Tiba-tiba ada bintang penyelinap nih, ada pengganggu datang. Nah, udah nggak cuma datang doang, tapi si pengganggu ini nabrak salah satu bintang. Jadilah yang bintang ini salah satunya bakal hancur ya, berkeping-keping. Nah, bagian yang lebih kecil ini yang hasil hancurannya itu akan mengelilingi bintang yang satunya yang nggak ditabrak ini. Itu adalah teori bintang kembar. Nomor 2. Asumsi pembentukan jagat raya menurut teori bintang kembar adalah titik-titik. Kalau yang A, terjadi penarikan bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian-bagian yang kecil. Enggak ya teman-teman. B, terjadi ledakan disertai penyusutan batuan. Ini enggak juga. Yang C, bintang yang tidak meledak akan menjadi matahari dan pecahannya akan menjadi planet. Berarti kan ini ada 2 ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang C. Kalau yang D, enggak ya, perubahan materi akan terus-terus terjadi dan dinamis, enggak. Kalau yang E, bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan pasang surut pada tubuh matahari, ini pasang surut. Nah, buat teman-teman guru SD, boleh banget ikutan tryout gratis. Nanti tuh tryoutnya terdiri atas 50 soal, yaitu soal pedagogik, matematika, IPA, IPS, PKN, dan bahasa Indonesia. Soal-soal di sini tuh udah disesuaikan dengan soal tryout 1, tryout 2, guru belajar seri PPPK, dan juga sudah menyesuaikan dengan modul yang ada di seri PPPK. Nah, teman-teman untuk mengikuti cukup share info ini ke satu grup guru atau CPNS atau PPPK, kemudian upload di link pendaftaran. Nanti linknya ada di deskripsi video. Sebelum membahas soal yang selanjutnya, kita akan membahas dulu tentang teori pembentukan tata surya planetesimal. Jadi teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest R. Moulton. Jadi ceritanya awalnya tuh udah ada matahari. Nah, kemudian ada bintang lain yang lewat. Tapi jaraknya tuh nggak terlalu jauh ya, jadi cukup dekat. Akibatnya bakal terjadi tarikan, gaya tarikan gitu kan, yang besar. Nah, ini sebagian massa matahari ini tertarik kayak kena gaya tariknya ini loh, bintang ini. Nanti kan lama-lama si bintang bakal menjauh, berarti kan gaya tarikannya melemah. Nah, terus si yang tertarik tadi, massa-massa ini yang tertarik ini bakal lepas dari matahari, membentuk planetesimal. Planetesimal ini akan bergabung gitu loh, bergabung menjadi planet ya kan. Lama-lama membeku, terus bergabung membeku jadi planet. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa awalnya udah ada matahari. Terus ada bintang lain yang lewat, jaraknya cukup dekat. Kemudian terjadi gaya tarikan yang cukup besar yang mengakibatkan
Matahari ini tuh meledak. Meledak di sini itu bukan meledak yang matahari itu jadi hancur gitu ya. Jadi hancur kayak yang bintang kembar itu, bukan. Jadi cuma meledak yang mengakibatkan sebagian massa matahari atau gas matahari itu bakal keluar dari atmosfernya, keluar dari atmosfer matahari. Jadilah seperti ini, jadilah planetesimal. Dia itu nanti lama-lama akan membeku menjadi planet. Soal nomor 3, proses terbentuknya bumi menurut teori planetesimal adalah titik-titik. Kita bahas satu-satu. Kalau yang A, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Ini pasang surut ya teman-teman. Kalau yang B, dari ledakan salah satu bintang sehingga banyak material yang terlempar. Ini salah satu bintang, berarti kan ada 2 bintang ya, maksudnya lebih dari 1. Ini mengarahnya ke bintang kembar. Kalau yang C, berasal dari massa yang besar yang meledak karena adanya reaksi inti, ini masuk ke Big Bang. Kalau yang D, gas yang meledak keluar dari atmosfer, kemudian mengembun dan membeku sehingga benda-benda padat gitu ya. Ini meledak keluar dari atmosfer, ini yang planetesimal, jawabannya itu yang D. Kalau yang E, terjadi karena adanya pecahan bintang yang lain, itu berarti bintang kembar. Soal nomor 4, terdapat penelitian yang berjudul pengaruh kadar pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Dari judul tersebut, jika dibuat percobaan, maka variabel bebasnya adalah titik-titik. Jadi dalam penelitian itu ada 3 variabel bebas, itu intinya yang diubah ya, yang dimanipulasi. Yang kedua variabel hasil atau respon, itu adalah hasil dari pengaruh perubahan yang tadi, hasil dari perlakuan yang perubahan diubah-ubah itu. Terus variabel kontrol itu adalah keadaan yang dijaga tetap konstan. Di sini pertanyaan itu kan variabel bebas, berarti yang bisa diubah-ubah. Yang mana nih teman-teman? Udah jelas banget ya, jawabannya itu yang D, pengaruh kadar pupuk. Jadi kadar pupuknya itu diubah-ubah ya kan. Nanti tuh pertumbuhan tanaman jagungnya gimana? Pertumbuhan tanaman jagung di sini sebagai variabel respon atau variabel hasil. Soal nomor 5, buah kelapa yang masih menggantung di pohon dengan perkiraan massa 1,5 kg. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 8 meter dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial dari buah kelapa tersebut adalah titik-titik. Nah, teman-teman pasti udah hafal pakai banget ya untuk materi ini. Aku udah pernah membahas tentang energi. Itu teman-teman bisa klik video yang muncul ini, link yang muncul ini, atau klik linknya di deskripsi video. Jadi untuk energi potensial itu MGH ya teman-teman, massa, gravitasi, height, ketinggian. Ini MGH, dikaliin aja tuh tiga-tiganya. Nah, massanya berapa? Udah kelihatan di sini massanya yang ini 1,5, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan ketinggiannya itu 8. Terus kita kalikan aja, nanti 1,5 kali 10 kan 15 kali 8, 120 Joule. Jadi jawabannya itu yang D. Soal nomor 6, pasangan yang tepat antara hewan dan jenis adaptasinya adalah titik-titik. Oke, kita cek satu-satu. Kalau yang A, beruang kutub, itu yang C ya teman-teman, memiliki rambut yang tebal. Kalau yang nomor 2, cumi-cumi, udah jelas banget mengeluarkan cairan tinta. Kalau yang nomor 3, kalajengking, itu kan beracun ya, intinya mengeluarkan racun dengan cara menyengatnya. Terus bunglon itu memiliki lidah panjang dan lengket. Kumbang dan musang itu berpura-pura mati. Landak udah jelas banget, kulit berduri. Jadi kita cek kalau yang A, 6 pasangannya F ya, bukan A, berarti salah. Terus 1A 1 pasangannya C ya, berarti yang ini salah. 1C iya betul, yang ini 3D, kita cek 3D betul. 5B betul, 6F betul. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 7. Bagian-bagian yang ditandai dengan angka nomor 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah titik-titik.
Ini adalah gambar jantung ya teman-teman. Di sini yang nomor 1 itu ke vena cava superior. Jadi pembuluh vena itu kan pembuluh yang masuk ke jantung. Nah, di sini cava superior itu artinya dia membawa darah yang karbon dioksida itu dari seluruh tubuh. Dalam hal ini seluruh tubuhnya itu cuma yang bagian atas, yang kepala, perut ke atas gitu lah, lengan gitu. Intinya yang bagian atas, vena cava superior itu yang bagian atas yang ini. Nah, yang nomor 2 itu adalah vena cava inferior. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang superior itu yang bagian atas, kalau inferior itu bagian bawah dari kaki, perut ya, perut masuk yang bagian bawah. Kalau yang bagian atas kan lengan dan kepala. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ini adalah arteri pulmonalis. Arteri itu kan atau nadi itu kan yang membawa darah keluar dari jantung. Nah, karena ini akan ke paru-paru, jadi ada pulmonalisnya. Dan ini keluar dari jantung itu dalam hal ini bukan membawa darah bersih, tapi membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi pulmonalis itu yang nanti dia, arteri pulmonalis itu yang kaya akan CO2. Nah, yang di sini aorta itu adalah arteri yang paling besar ya kan. Dia adalah yang membawa darah kaya oksigen yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Kalau vena pulmonalis itu yang ini teman-teman, yang ini dan yang ini. Nah, jadi dia vena kan pembuluh yang masuk ke jantung. Masuk ke jantung tapi dia membawa darah kaya akan O2. Ya, ininya pulmonal tuh kasus khusus gitulah. Berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? Nomor 1 vena cava superior, berarti yang mana ini? Yang ini ya. Terus nomor 2-nya vena cava inferior dan nomor 3-nya arteri pulmonalis. Jadi jawabannya yang E. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Septia Fitriani dan udah nonton videonya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman yang baru gabung dan belum nyalakan lonceng notifikasinya, jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya karena akan ada part selanjutnya. Terima kasih.